Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, jumpa dan ketemu lagi belajar bahasa Indonesia. Mari kita lanjutkan belajar bahasa Indonesia di buku bahasa Indonesia. Silakan anak-anak, sebelumnya bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat, semangat belajar dalam jarak jauh atau daring. Anak-anak melanjutkan dari surat kemarin. Mari kita sekarang menulis surat. Anak-anak, pada hari ini atau pembelajaran hari ini kita lanjutkan menulis surat. Meskipun sekarang sudah mulai berkurang penggunaan menulis surat, tapi masih saja dalam pembelajaran hari ini kita pelajari. Anak-anak, untuk menulis surat ini yang penting kalian harus paham, tahu, dan mengerti tentang strukturnya, susunan, urut-urutannya menulis surat. Kebetulan untuk hari ini yaitu kita belajar menulis surat, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Anak-anak, karena nanti ada di belakang, nanti ada tugas, kalian perhatikan. Dalam surat pribadi maupun surat dinas, masing-masing mempunyai struktur atau susunan urut-urutan dari surat pribadi maupun surat dinas. Pada surat pribadi diantaranya yaitu alamat. Jadi yang pertama sekali urutannya yaitu alamat dan tanggal penulisan surat. Alamatnya di mana, tanggal penulisannya kapan. Ini termasuk struktur yang pertama. Yang kedua, nama penerima dan tempat. Kamu tujukan kepada siapa surat itu, tempatnya di mana. Anak-anak, kalau menulis tempat, tolong yang lengkap, karena namanya saja ini tidak cukup, karena banyak nama-nama yang sama. Meskipun dalam satu RT, satu RW, satu desa, ini ada nama yang sama. Jadi kalian tulis nama dan tempat yang lengkap. Kemudian salam pembuka, seperti yang kemarin sudah kalian ketahui, salam pembuka itu bagaimana bunyinya. Kemudian paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, nama terang dan tanda tangan pengirim. Ya, ini semuanya harus ada, yang ada pada surat pribadi. Anak-anak, jangan dilewatkan struktur tadi supaya kalian ingat. Berikutnya, untuk struktur surat dinas ini ada juga banyak. Di antaranya ada kop surat atau kepala surat. Yang kemarin kalian sudah memahami semuanya. Kop itu terletak di tengah atas. Di tengah atas ditulis dengan huruf kapital. Ya. Namanya kop atau kepala itu ya di atas. Nah, ini. Kemudian nomor surat. Jadi pada surat dinas ini ada nomornya. Ya, kalau tadi pada surat pribadi tidak pakai nomor ya. Kalau surat dinas ada nomornya. Nomor berapa ya, ditulis nomornya. Kemudian tanggal surat, tanggalnya pembuatan, tanggal pembuatan surat itu ya. Lampiran, ya ada berapa lampiran itu, perihal tentang apa, ditulis. Alamat surat, langsung salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat.
Yang terakhir, nama dan tanda tangan penulis surat. Ini pada surat dinas. Kemudian anak-anak, silakan dilanjutkan. Nanti kalian saya beri ilustrasi atau gambaran ya. Di sini tugas kalian menulis sebuah surat pribadi dan menulis sebuah surat dinas. Jadi tugasnya dua. Satu, surat pribadi. Dua, surat dinas. Dengan ilustrasi sebagai berikut. Untuk sebuah surat pribadi, ini ilustrasinya. Kamu terkejut dan sekaligus gembira karena mendapat hadiah ulang tahun dari saudara sepupu yang berada jauh di luar negeri. Kemudian yang kedua, sebuah surat dinas dengan ilustrasi sebagai berikut. Seorang ketua RW menulis surat yang berisi pemberitahuan kepada masyarakat mengenai adanya penyemprotan nyamuk demam berdarah. Ini diantara ilustrasi-ilustrasinya. Jadi supaya tidak meluas, anak-anak membuat surat pribadi berdasarkan ilustrasi tersebut, supaya pengoreksiannya kita tidak terlalu jauh. Ya, satu mengenai hadiah dari saudara sepupu, yang kedua tentang penyemprotan nyamuk berdarah yang dibuat oleh ketua RW. Ya, itu saja anak-anak untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan anak-anak paham dan bisa membuat. Bagi yang masih belum bisa, tetap membuat saja. Karena ini sebuah tugas supaya kita bisa menilai siapa yang tidak bisa, siapa yang belum bisa, dan siapa yang tidak mengerjakan. Jadi supaya ada perbedaannya nanti. Itu saja anak-anak untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.